Sesudah malam fajar mereka bersama Yesus, surga mulai. Habislah kerja, oh fajar mulia. Sesudah malam hari bermain. Sesudah malam pertemuan indah, tiada menangis, tiada kesal. Di negeri mulia tak lagi pisah. Sesudah malam hidup kekal. Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Bersama kembali dalam seri Renungan Pagi. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, terima kasih Kau pimpin kami. Tuhan, pada saat ini kami akan belajar bersama-sama sedikit dari firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati apa yang kami pelajari, kami dapat mengerti Tuhan. Ampuni salah kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi kita hari Rabu 27 Agustus 2025 berjudul 4 jam untuk hidup. Mari sama-sama kita baca ayat hafalannya. Sesungguhnya aku akan datang kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Yeremia 33 ayat 6. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya merasakan kemarahan yang teramat sangat ketika saya menerima kabar mengenai sakit ibu saya. Dokter mendekatkan pendengarannya pada jantung ibu dan seluruh tubuh saya kaku. Ketika ia mengeluarkan kepandaian, otak yang parah telah menyebabkan seluruh fungsi hidup sekitar 4 jam saja untuk menopang. Saya melihat arloji saya dan berpikir, dia akan mati pada jam 4 sore. Beberapa jam sebelumnya, saya baru saja menerima surat dari kantor dan dikirimkan ke rumah sakit ibu saya. Saya berusia 50 tahun saat itu. Rumah sakitnya pun berjarak 90 mil jauhnya. Ibu 130 mil jauhnya dari kami. Dan untuk menemuinya, saya harus menaiki bus di hari yang terik. Seluruh hidup saya terlintas dalam pikiran saya. Dengan air mata yang loyor, saya tersenyum. Saya berjalan menuju telepon berbayar dan menelpon istri saya. Tak terkendali, pikiran itu dan telepon berbunyi. Saya belum lama bertobat. Gereja berada di luar kota, namun saya meminta untuk menelepon ketua pendeta sebagai permintaan saya untuk mendoakan ibu saya. Ia akan selalu berada di sana dan saya menyayanginya. Dan saya ingin ibu saya memperoleh hal yang besar terhadap Yesus jemputannya. Saat Bibi Helen dan saya duduk bersama menunggu 4 jam itu lewat, saya berdoa dalam hati kepada Tuhan yang tidak terlalu saya kenal. Jam demi jam berlalu. Jantung saya berdebar kencang saat saya bergegas menghampiri mereka berdua, bertanya apa yang sedang terjadi. Dengan penuh semangat, seorang dokter berkata, dia bernapas dengan normal dan kami telah berbicara kepada kami. Kami sekarang memberinya waktu istirahat sendiri. 42 hari kemudian dia keluar dari rumah sakit. 1 tahun kemudian saya dan istri saya masuk perguruan tinggi untuk belajar di jurusan kehendak Tuhan. Ibu saya menjadi Kristen dan dibaptis dalam gereja Masehi Advent hari ke-7. Saya ikut dibaptis dan kemudian di dalam waktu beberapa tahun, keponakan laki-laki dan perempuan serta keluarga mereka telah dibaptis.
Ketika ibu berusia 71 tahun, dia berjalan ke puncak gunung di Stone Mountain, Georgia. Tuhan berfirman, "Aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah." Dia masih melakukan hal itu. Saya memuji dia atas pekerjaannya yang berkelanjutan dalam hidup saya dan semua anggota keluarga saya. Dia akan melakukan hal yang sama untuk semua orang yang berseru kepada namanya. Tuhan, saya memanggil namamu dan memohon kesehatan, kesembuhan, kedamaian, dan kebenaran darimu. Amin. Jim Cox. Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, terima kasih Kau memimpin kami. Kami telah belajar sedikit dari firman-Mu, kiranya Tuhan berkati. Apa yang telah kami pelajari, kami dapat terapkan dalam kehidupan sehari-hari kami, Tuhan. Tuhan, ajarlah kami untuk semakin berserah kepada-Mu. Tuhan memberkati juga pemirsa yang belajar bersama-sama dengan kami. Kalau ada yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Kiranya jika ada yang sedang dalam pergumulan, kiranya Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Kami serahkan hidup iman kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, kehendak-Mu yang terjadi di atas kehidupan kami. Ampuni dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.